Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Senang dan bahagia rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, dapat menyapa Bapak Ibu dalam ibadah Minggu kita hari ini lewat channel YouTube ini untuk berbagi berkat rohani dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah Minggu kita hari ini, saya ingin kita terlebih dahulu berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk mengerti firman yang akan kita renungkan. Kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa saudara semua yang mendengar, menonton YouTube ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, kiranya saudara diberkati Tuhan lewat ibadah kita hari ini. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi teks khotbah dalam ibadah minggu kita hari ini, minggu ke-15 setelah Trinitatis tanggal 17 September 2023, disiapkan dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat untuk kita. Kiranya Tuhan menolong supaya kita mengerti firman yang kita akan renungkan ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kamu atau oleh sesuatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itu aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini. Saudaraku, firman Tuhan yang telah kita baca ini akan kita renungkan dalam terang tema jangan menghakimi, unang menguhumi. Ini yang akan kita renungkan saat ini. Ketika kita mencoba merenungkan ungkapan jangan menghakimi ini, sesungguhnya kita mendapatkan tuntunan ilahi bahwa sebagai orang percaya kita tidak boleh saling menghakimi, karena penghakiman itu adalah hak Tuhan. Sebab dasar penghakiman itu sesungguhnya adalah keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu hanya Tuhanlah yang berhak menghakimi kita, karena Dia satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang adil dalam segala keputusannya. Jadi kita tidak boleh menghakimi karena memang kita bukanlah orang yang benar. Kita bukanlah orang yang bisa berlaku adil. Tetapi Tuhan benar dan adil adanya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dapatkan dari perenungan khotbah kita hari ini? Kira-kira apa yang menjadi berkat bagi kita? Mari kita merenungkan kebenaran ini dalam terang tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus pernah berkata, saudaraku, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudaraku, ungkapan ini menjadi sebuah teguran keras sesungguhnya atas perilaku kemanusiaan kita yang sering kali merasa diri lebih benar, lebih baik dari orang lain. Seharusnya sebagai orang Kristen yang mengasihi Tuhan, kita harus lebih banyak menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Sehingga sekalipun mungkin orang lain itu mempunyai kekurangan atau mungkin kesalahan yang fatal sekalipun, kita tidak akan
menghakimi mereka. Sebaliknya kita harus mampu merangkul mereka dalam kasih serta mendoakan dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar sehingga dia dapat berubah dan bertobat kembali kepada Tuhan. Hal seperti inilah saudaraku yang diungkap oleh Paulus di tengah jemaat Korintus, bahwa di sana telah terjadi pengelompokan dan pengkotak-kotakan diri di antara sesama jemaat yang ada di sana. Ada yang mengaku dirinya sebagai golongan Paulus, ada yang mengaku dirinya sebagai golongan Apolos, dan masing-masing mereka ini ya merasa diri paling benar, merasa diri ya paling tahu kebenaran, sehingga mereka menganggap bahwa kelompok di luar mereka itu tidak seperti mereka, bahkan mungkin tidak benar, sehingga mereka saling menghakimi satu sama lain sesama jemaat Tuhan di tengah-tengah gereja itu, saudaraku. Karena itulah Paulus meluruskan pemahaman mereka yang keliru itu dengan berkata kepada mereka, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan dikatakan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita bisa baca di pasal yang ketiga, saudaraku, ayat yang kelima. Lewat ungkapan Paulus ini, Paulus ingin menolong kita juga supaya dalam segala hal kita tidak boleh menghakimi. Karena ketika kita menghakimi, kita juga akan dihakimi, karena penghakiman itu sesungguhnya milik Tuhan. Siapapun kita, bagaimanapun kita merasa diri lebih benar dari orang lain, kita tidak bisa menghakimi mereka. Ini. Karena itu bagaimana supaya orang percaya dapat terhindar dari perilaku menghakimi sesamanya ini, saudaraku. Karena kalau kita jujur dalam persekutuan kita sebagai orang percaya, masih banyak orang yang suka menghakimi, menggosipi ya saudara-saudaranya. Ada beberapa kebenaran yang saya ingin bagikan kepada kita dalam renungan khotbah kita pada hari ini supaya kita terhindar dari perilaku tersebut. Yang pertama perlu ada dalam diri kita, yaitu bangunlah pemahaman bahwa setiap kita adalah hamba Kristus. Pemahaman ini saya rasa sangat penting sebagaimana diungkapkan oleh Paulus. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia ilahi. Jadi masing-masing kita adalah hamba bagi Kristus. Kita bukan hamba bagi dosa lagi, kita bukan hamba bagi diri kita sendiri. Sebagai orang yang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita semua adalah hamba Kristus. Lalu sebagai hamba, kita semua berkedudukan sama di hadapan Tuhan, dan kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama juga di hadapan Tuhan, yaitu terpanggil untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kemampuan kita. Sebab dari Tuhanlah kita menerima segala sesuatu yang memungkinkan kita dapat melakukan apapun dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus melayani Tuhan. Tujuan panggilan kita sebagai hamba, kita harus terpanggil untuk benar-benar melakukan panggilan pelayanan kita kepada Tuhan. Masing-masing kita sebagai orang percaya. Memang saudaraku, setiap kita mempunyai kekurangan dan keterbatasan. Kita tidak bisa menafikan ini. Tetapi sesungguhnya di balik kekurangan kita itu, Tuhan juga sedang memperlengkapi masing-masing kita dengan kelebihan-kelebihan tentunya. Sebagai hamba, Tuhan juga memperlengkapi kita masing-masing dengan perlengkapan karunia-karunia yang berbeda-beda tentunya. Tetapi melalui masing-masing karunia yang berbeda-beda itu, Tuhan mengharapkan supaya kita dapat mencapai tujuan bersama kita di hadapan Tuhan, yaitu supaya setiap kita, semua kita dapat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itulah saudaraku, dibutuhkan sesungguhnya dari hidup kita itu kasih,
kebersamaan di antara kita untuk saling menghormati, saling mendukung, saling membangun, saling menerima, ya, saling mengasihi tentunya, ya, bukan untuk sebuah persaingan pastinya, tetapi untuk saling menyokong dan saling membangun di dalam iman dan menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar-benar dapat memuliakan Tuhan, ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu belajarlah untuk saling memahami bahwa sesungguhnya kita semua terpanggil dalam panggilan yang sama, yaitu menjadi hamba-hamba Kristus. Yang kiranya hal ini, ya, oleh hidup dan kebersamaan yang kita bangun di situ, kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita dapat bersama memuliakan Tuhan. Itulah tujuan Allah memanggil kita untuk menjadi hambanya. Yang kedua, saudaraku, supaya kita terhindar dari sikap menghakimi ini, belajarlah memahami bahwa setiap kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan masing-masing juga kepada Tuhan. Jadi setiap kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, yang pada akhirnya nanti kita juga yang akan mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak memahami tanggung jawabnya sebagai orang percaya saat ini. Mereka bangga hanya sebagai orang percaya yang hanya sibuk memperhatikan, menilai kehidupan orang lain, sementara dirinya sendiri tidak dapat dinilai, tidak terurus dan bahkan berantakan. Itulah yang kalau kita baca dalam Matius 7 ayat 3-4, Yesus pernah berkata kepada orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat mengatakan demikian. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Sesungguhnya ini peringatan yang sangat keras yang dilontarkan oleh Yesus untuk mengingatkan orang-orang Yahudi yang hanya ingin mengurus urusan orang lain, yang hanya bisa menilai kehidupan orang lain dan bahkan menghakimi tanpa mereka tahu tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan, yang olehnya nanti mereka diminta pertanggungjawaban. Perilaku seperti ini, saudaraku, bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya, yang hidup secara munafik. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Yesus menegaskan kembali, hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ternyata ketika kita melihat kepada orang lain, sesungguhnya mata orang lain pun tertuju kepada kita. Sebelum kita melihat orang lain, seharusnya kita harus perlu mengoreksi, mengintrospeksi, melihat dan menilai diri kita terlebih dahulu. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kebenaran ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak membuang energi kita secara percuma dengan cara-cara seperti itu. Tetapi baiklah kita memperhatikan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, di mana Allah memberi tanggung jawab kepada masing-masing kita untuk membangun diri kita dengan benar di hadapan Tuhan, dan juga untuk membangun persekutuan kita dengan baik terhadap sesama kita. Tentunya bukan untuk saling menghakimi dan membenarkan diri sendiri, tetapi untuk saling membangun kebersamaan dan persekutuan di antara kita. Jadi supaya kita tidak terjebak menghakimi orang lain, belajarlah mengenal diri kita dan memahami bahwa kita punya tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada masing-masing kita, yang kelak kita harus pertanggungjawabkan hal itu di hadapan Tuhan, Sang Pemberi tanggung jawab itu kepada kita. Jangan karena kita sibuk memperhatikan dan menilai kehidupan orang lain, akhirnya kita juga lupa memperhatikan tanggung jawab kita dalam kehidupan ini. Ini berbahaya, saudaraku. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ingat saudara bahwa masing-masing kita akan dinilai oleh Tuhan untuk mendapatkan penghakiman atau pujian daripadanya. Ini harus menjadi sebuah perenungan besar bagi kita. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, sesungguhnya
Tuhan melihat dan sedang menilai itu bagi masing-masing kita. Ada banyak orang Kristen yang sedang larut dalam membangun dirinya hanya untuk mendapatkan penghargaan, penilaian, pujian dari manusia, yang merasa puas ketika ia mendapatkan pujian dan penghormatan tersebut dari manusia. Ketika ia mendapatkan hal itu, ia mulai melihat diri orang lain dan mengukurnya dari pencapaian yang ia dapatkan. Akhirnya, ketika ia menemukan bahwa orang lain belum seperti dirinya, ia mulai berkomentar, ia mulai merendahkan orang tersebut, menyalahkannya, dan bahkan menghakiminya. Ini kecenderungan banyak orang-orang percaya saat ini, saudaraku. Ketika dia telah dipuji orang, lalu dia melihat orang lain, ya, lalu mengukur orang lain dari dirinya, lalu dia berkomentar, merendahkan, menyalahkan, bahkan menghakimi orang tersebut karena tidak seperti dia. Namun ketika ia menemukan bahwa orang lain itu ternyata lebih dari dirinya, pasti ia tidak mau menerima. Ini luar biasa. Ia mulai mencemooh, ia mulai memfitnah, dan bahkan berusaha merendahkan, menjatuhkan orang lain tersebut. Saya pikir ini bukan perilaku orang Kristen, saudaraku. Ini akibat karena kita hanya gila hormat dari orang lain. Tanpa kita sadar ternyata kita juga sedang dinilai oleh Tuhan. Diperhatikan oleh Tuhan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan sikap seperti itu, apakah sebenarnya yang sedang kita cari dalam hidup ini? Ketika kita berperilaku seperti itu, kita lupa, saudaraku, bahwa satu-satunya yang berhak menilai hidup kita itu adalah Tuhan, ya. Satu-satunya yang berhak menilai hidup kita itu adalah Tuhan. Itu yang perlu kita pahami, ya. Yang sedang memperhatikan, bahkan yang paling tersembunyi dari lubuk hati kita pun dia perhatikan, dia lihat, dan dia nilai. Itu sebabnya dengan tegas Paulus mengingatkan kepada kita lewat jemaat Korintus ini, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang, kata Paulus. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, bahkan dalam kegelapan hati dan pikiran kita. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Mari kita perhatikan kalimat ini. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ketika semua itu telah dilihat oleh Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Di hati kita, di pikiran kita yang tersembunyi tadi, apakah ada di sana kesombongan, kebencian, iri hati, maka Tuhan akan menilai. Lalu kita lihat di sini, saudaraku, dari sana kita mendapatkan pujian atau penghakiman. Mari kita renungkan hal ini. Sebagai kesimpulan penutup bagi kita dari renungan ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran ini kita sungguh-sungguh diingatkan supaya kita jangan menghakimi. Karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Apapun pangkatmu, apapun jabatanmu, apapun kedudukanmu, seberapa kaya, terhormat pun dirimu, engkau tidak punya hak untuk menghakimi sesamamu. Karena penghakiman itu adalah hak Tuhan. Kita perlu saling mengasihi, itu pasti. Saling peduli, saling membangun, karena kita adalah sesama hamba Kristus Yesus yang dipanggil untuk panggilan yang sama, ya, untuk melayani Tuhan dan memberitakan kabar keselamatan dari Tuhan kepada dunia ini yang olehnya Tuhan mau dipermuliakan lewat pelayanan kita, lewat kehidupan kita. Kita juga perlu menyadari bahwa masing-masing kita diberi tanggung jawab untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita harus perlu menyadari, biarlah kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengerti tanggung jawab tersebut. Dan kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga pada waktunya kita mendapatkan penghormatan, ya, penghargaan, pujian dari Tuhan, sang pemberi tanggung jawab itu yang memanggil kita kepada tanggung jawab yang sama itu. Jangan terkecoh, saudaraku, hanya karena pujian yang diberikan oleh manusia terhadap dirimu. Jangan itu membuat engkau besar kepala, engkau sombong, lalu engkau merasa diri lebih benar,
dan engkau menghakimi saudaramu. Ya, itu jangan terkecoh dengan hal seperti itu. Tetapi berusahalah supaya masing-masing kita mendapat pujian dari Tuhan. Dengan saling menghargai, saling mengasihi, saling memahami tanggung jawab untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memberi pujian kepada kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua lewat firman yang kita renungkan sebagai khotbah dalam minggu kita hari ini. Dan kiranya oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa melakukan kebenaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu bagi kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami renungkan pada saat ini. Kami sadar bahwa betapa sering kami terjebak dalam kemanusiaan kami untuk menganggap diri kami lebih hebat, lebih benar dari orang lain. Sementara orang lain kami hakimi, kami nilai menurut ukuran kami. Siapakah kami Tuhan? Kami mohon ampun. Karena kami saat ini diingatkan oleh Tuhan bahwa penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Tuhan yang tahu hidup kami, Tuhan tahu apa yang kami lakukan. Oleh karena itu Engkaulah Tuhan yang bisa memberikan kami penghakiman atau pujian. Kami sungguh mengharapkan pujian dari Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami untuk menerima firman-Mu ini dan melakukannya dalam hidup kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Apapun pergumulan kehidupan umat-Mu hari ini, biarlah mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya lewat firman yang sudah kita terima ini, Tuhan memberkati saudara. Harapan kami, bagikanlah khotbah ini kepada yang lain supaya mereka juga diberkati. Ya, berikan juga komentar yang baik, like dan subscribe untuk pengembangan channel YouTube ini ke depan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Shalom.